di video tutorial untuk perkuliahan semi online minggu ke-13 dari 14 kali jadwal perkuliahan kita. Dan kali ini materinya adalah aplikasi data iklim untuk pertanian. Sebagaimana yang sudah saya infokan di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk aplikasi data iklim dan pertanian, untuk pertanian itu akan kita bahas dalam 2 kali perkuliahan semi online di pertemuan ke-13 dan minggu ke-14 karena materinya cukup banyak dan karena materi ini kalau saya anggap merupakan inti dari perkuliahan kalian selama 1 semester ini. Kalian bisa saja mengerti konsep, kalian bisa saja mengerti cara menghitung berbagai macam rumus, tapi jika kalian tidak bisa mengaplikasikan data iklim untuk sesuatu yang penting seperti pertanian, maka perkuliahan ini menjadi berkurang manfaatnya. Jadi pastikan kalian untuk konsentrasi dalam 2 pertemuan atau 2 minggu terakhir ini. Kita tahu bahwa cuaca dan iklim itu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi data cuaca dan iklim yang sejatinya adalah data dari unsur-unsur iklim. Kalian sudah tahu unsur-unsur iklim itu apa saja. Dan data unsur iklim itu dimanfaatkan oleh banyak bidang, tidak hanya pertanian. Jadi di transportasi, misalkan penerbangan dan pelayaran, kalau pesawat akan lepas landas, maka kru pesawat dan juga maskapai itu harus tahu bagaimana kondisi cuaca selama penerbangan ke depan. Apakah ada titik-titik tekanan udara rendah atau apakah ada turbulensi di atmosfer atau tidak. Karena jika cuacanya buruk, dalam artian turbulensi tinggi di atmosfer, maka bisa saja penerbangan ditunda atau bahkan dibatalkan sama sekali. Nah, selanjutnya juga di bidang pertanian dan peternakan ini mungkin manfaatnya paling banyak, terutama karena curah hujan itu merupakan unsur utama dalam kebutuhan tanaman dan juga untuk pertumbuhan ternak. Nah, selanjutnya juga di kehutanan untuk pengelolaan daerah aliran sungai. Jadi, penting untuk menjaga daerah aliran sungai itu bisa menerima curah hujan dengan baik dan kemudian secara perlahan-lahan dilepaskan di musim kemarau agar kebutuhan air di suatu daerah atau wilayah daerah aliran sungai itu bisa terpenuhi sepanjang tahun. Kemudian juga di bidang kelautan, iklim merupakan interaksi antara lautan dengan atmosfer sehingga keduanya akan saling terkait. Dan di lingkungan, jika kalian rajin mengikuti berita baik di internet maupun media massa yang lainnya, itu kalian tahu bahwa pemanasan global, perubahan iklim, pencemaran udara, dan sebagainya itu merupakan masalah yang sering sekali muncul di berbagai berita-berita utama mainstream. Nah, untuk kali ini kita akan fokus di perhitungan atau perencanaan irigasi karena kalian sebagai mahasiswa program studi penyuluhan pertanian lahan kering setelah lulus atau bahkan mungkin sebelum kalian lulus, kalian akan banyak berdiskusi dengan petani dan permasalahan utama petani di Nusa Tenggara Timur itu adalah air. Jadi jika kalian bisa memahami dan mampu menerapkan konsep ini, kalian akan sangat membantu petani di lapangan. Neraca air lahan merupakan neraca air untuk penggunaan lahan pertanian secara umum. Neraca ini bermanfaat dalam mempertimbangkan kesesuaian lahan pertanian, terutama untuk mengatur jadwal tanam dan panen, juga mengatur berapa banyak air irigasi yang tepat dan diberikan juga dalam waktu yang tepat. Oke, jadi neraca itu istilah lainnya dalam bahasa Indonesia adalah timbangan, jadi menunjukkan keseimbangan antara input atau berapa banyak masukan air dengan output atau berapa banyak keluaran air di suatu sistem lahan. Input dalam neraca air itu biasanya hujan atau presipitasi dan irigasi, tapi tidak semua areal di Indonesia bahkan di dunia itu memiliki irigasi teknis, jadi biasanya suplai utama dari input adalah hujan. Kemudian outputnya itu dapat berupa simpanan
atau delta S, jadi perubahan simpanan air dalam lapisan-lapisan tanah. Dan selanjutnya juga ada evaporasi tanah, transpirasi tanaman, atau keduanya kalau kita gabung kita sebut sebagai evapotranspirasi. Kemudian juga ada aliran permukaan, jadi tanah yang kena hujan kemudian tergenang dan airnya mengalir, itu kita sebut sebagai runoff atau aliran permukaan. Dan juga ada air intersepsi. Jadi air intersepsi ini adalah air hujan yang jatuh di tajuk tanaman kemudian mengalir lewat batang dan daun dan sebagainya, maksudnya mengalir lewat bagian-bagian tanaman, tapi tidak sampai menyentuh tanah, dia langsung terevaporasi. Jumlahnya biasanya cukup kecil dan bisa diabaikan sebenarnya. Untuk lahan pertanian ya, untuk kehutanan air intersepsi biasanya mempunyai posisi yang cukup penting, jadi harus diperhitungkan. Grafik yang ada di samping kanan ini sudah jelas ya, maksudnya dia tanda panah ke bawah berwarna cian, biru terang ini itu menunjukkan input, sementara tanda panah keluar berwarna gelap ini itu menunjukkan output. Nah, permasalahannya adalah kadang kita tidak tahu kondisi lahannya dan juga kondisi tanahnya, dalam artian informasi tentang storage atau simpanan air, runoff yang terjadi atau aliran permukaan yang terjadi, intersepsi, dan juga drainase itu tidak tersedia. Ketika keempat informasi ini tidak tersedia, maka hujan itu harus dihitung sebagai hujan efektif. Apa itu hujan efektif? Jadi hujan efektif adalah curah hujan yang jatuh selama masa tumbuh yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air konsumtif tanaman. Dari segi pengelolaan air irigasi, curah hujan efektif adalah bagian hujan untuk suatu periode tanam tertentu yang tertahan di dalam tanah dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air konsumtif bagi tanaman. Oke. Jadi perhitungannya saya berikan dalam slide ini, didasarkan pada curah hujan 75%. Ini bisa dihitung melalui metode peluang, berapa kali hujan 75% itu muncul dalam kisaran rentang waktu tertentu, atau bisa juga dengan menggunakan persamaan ini. Jadi curah hujan 75% itu dihitung dengan rumus 0,82 kali curah hujan bulanan atau curah hujan tahunan dikurangi dengan 30. Nah, curah hujan efektif itu dikalikan dengan faktor koreksi tanaman bervariasi nilainya antara 0,7 sampai 1. Untuk padi sawah karena dilakukan penggenangan maka dianggap faktor koreksi tanamannya adalah 1. Jadi curah hujan efektif sama dengan 1 dikali curah hujan 75% sama dengan 1 dikali 0,82 dikurang 30. Sementara untuk tanaman palawija, karena kita tidak lakukan penggenangan, maka faktor koreksi tanamannya adalah sebesar 0,75. Nah, sebagai latihan, berikut saya berikan contoh satu data iklim. Ini merupakan data curah hujan di Kefamenanu tahun 1986, kalau saya tidak salah. Nah, di data bulanan ini, kita bisa lihat bahwa untuk bulan Januari, curah hujan efektifnya untuk tanaman padi sawah adalah 1 dikali curah hujan 75% dan besarnya adalah 110,2 mm per bulan. Sementara untuk palawija di bulan yang sama, maka curah hujan efektifnya adalah 82,65 mm per bulan. Oke, faktor berikutnya berarti yang perlu ditentukan selain curah hujan efektif, jika kita tidak punya data untuk storage, kemudian drainase, dan juga intersepsi, kita perlu untuk menghitung evapotranspirasi sebagai output dari neraca air lahan. Nah, kita tahu sudah berikan pengantar sebelumnya bahwa evapotranspirasi itu terdiri dari evaporasi dan juga transpirasi. Transpirasi terkait dengan tanaman, evaporasi itu dari tanah, air tersedia ataupun badan-badan air lainnya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh radiasi, kelembapan, suhu, juga angin. Nah, sebagai penyegaran, minggu kemarin sudah saya sebutkan sebagian, tapi kali ini akan saya lebih perjelas lagi. Evapotranspirasi itu punya banyak jenis. Yang pertama itu adalah evapotranspirasi potensial.
Jadi evapotranspirasi yang maksimum yang mungkin terjadi di suatu permukaan lahan dan ditentukan oleh unsur-unsur cuaca atau unsur-unsur iklim. Kemudian ada evapotranspirasi aktual, jadi evapotranspirasi yang sebenarnya terjadi dipengaruhi oleh unsur-unsur cuaca, tanah, dan kondisi tanaman. Kemudian ada evapotranspirasi standar, jadi diukur dengan menggunakan lisimeter yang dijadikan acuan. Gambar lisimeter sudah saya berikan di video sebelumnya, harap dilihat kembali atau diingat kembali. Dan dia juga menggunakan rumput pendek dan air tanah dalam kondisi cukup, dan air sama sekali bukan merupakan faktor pembatas yang ada di sini. Jadi evaporasi bisa berlangsung dengan optimal dan maksimal. Kemudian evaporasi panci itu diukur dengan menggunakan panci kelas A. Kembali gambarnya sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir, evapotranspirasi per tanaman. Jadi evapotranspirasi tanaman ideal yang dijadikan dasar pemberian air irigasi dan nilainya tergantung fase-fase pertumbuhan atau umur tanaman. Nah, kalian hari ini akan belajar tentang evapotranspirasi per tanaman dan juga evapotranspirasi potensial, karena evapotranspirasi per tanaman ini adalah yang dijadikan dasar untuk pemberian air irigasi, dan secara lebih jelas nanti akan saya jelaskan di praktikum. Pertama kita lihat dulu maksudnya evapotranspirasi potensial itu tadi dinyatakan dalam keadaan air tanah dalam keadaan cukup. Maksudnya seperti ini, jika keadaan air tanah itu tidak cukup, maka proses pergerakan air ke jaringan tanaman kemudian dilepaskan oleh daun tanaman melalui stomata itu akan mengalami beberapa hambatan. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya tentang potensial osmotik, kemudian ada potensial sel, dan juga potensial gravitasi yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi jika air itu tidak ada, maka tidak akan ada air yang bisa bergerak naik secara kapiler ke jaringan tanaman. Dan selanjutnya, kadar air yang meningkat itu maka potensial air tanahnya juga akan lebih tinggi. Jadi nilai Q yang ada di sini itu akan meningkat dan menyebabkan air bisa bergerak secara kapiler ke jaringan tanaman yang lebih tinggi. Kemudian evapotranspirasi potensial itu juga terjadi di tanaman pendek. Maksudnya tanaman pendek itu seperti ini. Kita sudah belajar sebelumnya tentang potensial air tanah dan juga potensial sel, tapi rumusnya pergerakan air ke atas itu merupakan selisih antara potensial sel dengan potensial tanah dengan potensial atmosfer dibagi dengan R1 dan R2. R1 dan R2 ini apa? R1 dan R2 ini adalah tahanan yang ada di dalam tanah yang besarnya sangat tergantung dari tinggi tanaman. Makin tinggi satu tanaman, maka dia akan memiliki nilai tahanan yang lebih banyak. Mungkin tidak hanya R1 dan R2, tapi bisa saja R1, R2, dan R3 seperti yang ada di grafik sebelah kanan ini. Jadi ini kenapa evapotranspirasi potensial harus dilakukan di tanaman pendek. Ya, jadi pada tanaman yang lebih pendek, tahanan yang dilalui air akan menjadi lebih kecil sehingga nilai Q menjadi lebih besar. Oke, kita teruskan. Syarat ketiga untuk evapotranspirasi potensial adalah tajuk tanaman menutup secara sempurna. Jika jika tanah tidak tertutupi oleh tajuk secara sempurna, maka akan banyak lapisan kering di permukaan tanah yang akan menghambat aliran tanah. Dan itu menyebabkan akan lebih banyak penguapan terjadi dari tanah dibandingkan penguapan dari daun tanaman. Oke, implikasinya konsep evapotranspirasi potensial ini adalah bahwa evapotranspirasi potensial atau ETP itu hanya ditentukan oleh unsur-unsur cuaca dan tidak tergantung tanah maupun tanaman, dan dapat digunakan untuk menghitung atau menduga kebutuhan air tanaman dengan mudah, misalkan melalui metode Thornwright yang sudah kita pelajari di praktikum sebelumnya. Dan dengan menggunakan ETP, maka perencanaan irigasi menjadi berkembang.
Dan kita juga bisa mendasarkan ETC dari ETP yang kita punya, karena sesungguhnya ETC adalah hasil perkalian antara KC dengan ETP, di mana KC itu adalah koefisien tanaman. Nilainya akan sangat bergantung dari umur tanaman dan juga jenis tanaman tersebut. Oke, jadi mari kita lihat evapotranspirasi per tanaman. Jadi tanaman itu memiliki umur tertentu dengan fase pertumbuhan tertentu pula. Dan evapotranspirasi per tanaman itu akan berbeda di setiap fase-fase pertumbuhan ini. Dan evapotranspirasi aktual itu merupakan fungsi laju evapotranspirasi yang terjadi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Seperti biasa kita akan melakukan evaluasi, dan ini ada dua pertanyaan untuk evaluasi kali ini. Yang pertama terkait dengan curah hujan efektif. Jadi dengan menggunakan data iklim yang sama yang sudah saya sebutkan tadi, manakah yang lebih besar curah hujan efektif yang terjadi di bulan Desember untuk tanaman padi, bulan Desember, atau curah hujan efektif yang terjadi di bulan Mei untuk tanaman jagung, bulan Mei untuk tanaman jagung. Nah, pilih jawaban yang kalian anggap benar, padi atau jagung di pilihan lembar evaluasi, pilihan yang ada di lembar evaluasi. Dan untuk soal kedua, manakah gambar di bawah ini yang sesuai dengan definisi evapotranspirasi potensial? Jadi ada 3 syarat dari evapotranspirasi potensial yang sudah saya sebutkan dan jelaskan sebelumnya. Dan dari ketiga gambar ini, manakah yang sesuai dengan evapotranspirasi potensial? Silahkan tentukan jawaban kalian di lembar evaluasi. Apakah A, B, atau C? Oke, kita lanjutkan ke evapotranspirasi per tanaman. Jadi perhitungan ETC digunakan untuk merencanakan irigasi, dan ini merupakan aplikasi dari konsep evapotranspirasi potensial di bidang pertanian. Dan selain ditentukan oleh unsur-unsur cuaca, dia juga ditentukan oleh kondisi tanaman dan tanah. Dan ETC dihitung dari ETP dan nilai KC yang diperoleh dari percobaan lapang. Jadi sebenarnya selisih antara evapotranspirasi aktual dengan evapotranspirasi potensial adalah yang digunakan untuk mendapatkan nilai KC. Dan sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk memperoleh nilai KC, jadi kita tinggal menggunakannya saja. Jadi ini ya, yang seperti tadi saya katakan. Jadi evapotranspirasi potensial itu nilainya biasanya hampir selalu tetap sepanjang masa pertumbuhan, tapi evapotranspirasi aktual nilainya akan berbeda tergantung dari pertumbuhan tanaman. Nah, perbandingan antara keduanya yaitu ETA dan ETP yang terbaik itulah yang ditentukan untuk menentukan nilai KCA. Jadi pada saat nilai ETA ini bertemu dengan nilai evapotranspirasi potensial, itu kita gunakan sebagai penentuan nilai KC. Jadi nanti KC, perbandingan antara ETA dan ETP akan memberikan grafik yang identik dengan evapotranspirasi aktual, walaupun nilainya bisa jauh lebih kecil. Dan dengan demikian maka rumus dari ETC sebagaimana yang sudah saya singgung tadi adalah KC dikali ETP, yang sebenarnya adalah evapotranspirasi tanaman aktual dengan pertumbuhan terbaik. Jadi kalau misalkan ETC-nya itu terpenuhi dengan baik, maka kita anggap pertumbuhan tanaman itu juga seharusnya berjalan dengan baik. Nah, koefisien per tanaman itu tergantung dari jenis tanaman, periode tumbuh, dan juga iklim. Jadi tanaman di masa pertumbuhan awal atau initial stage ini dipastikan akan memiliki nilai KC yang berbeda dengan tanaman di periode perkembangan, pertengahan musim, akhir musim, terutama nanti pada saat fase pembungaan, pengisian bulir,
dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya menghitung evapotranspirasi per tanaman? Kalian saya tunggu di praktikum penentuan kebutuhan air tanaman yang juga saya posting dalam hari yang sama saat ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan kita bertemu lagi nanti dalam perkuliahan dan praktikum selanjutnya. Sampai jumpa.